Dari Cilandak Town Square Jakarta, Mula Indonesia, inilah mantra misteri di sekitar kita bersama Reza Rahasia. Oke, selamat datang kembali Sobat Mula di Mantra. Dan kali ini mantranya juga kebetulan karena PPKM diperpanjang, jadi beberapa narasumber partisipan tidak bisa hadir, berhalangan untuk hadir. Jadi yang menemani saya ngobrol di Mantra kembali punggawa-punggawa Mula nih. Anjay. Yang satu udah pernah dibawa ke Majapahit, tapi dia bilang gimana di Majapahit? Sama kayak studio TVRI. Iya. Studio Alam. Lagi mirip. Gimana sih? Baik, ini karena partisipan berhalangan hadir dadakan nih. Jadi kita akan membahas sesuatu hal yang mungkin tadi sempat sebelum kita on air ada pertanyaan dari Bayu nih. Iya, mengenai Cinta Satu Malam. Bukan dong. Melinda dong. Bukan ya. Beda. Bukan. Tapi mungkin di malam itu akan ada terjadi cinta satu malam. Tuh ya kan. Oh indahnya. Iya. Nyanyi. Buatku melayang. Iya. Podcast komedi. Tidak seram. Tidak seram. Jangan takut. Jauh dari kata hantu. Jauh. Tidak buat yang biasa komen di akun YouTube Mas Reza. Ini tidak seram. Tidak seram. Karena memang misi gua itu, Bro, justru pengen membawa hal spiritual. Itu enggak serem. Tuh. Gitu, karena udah saatnya lah kita jangan dibodohi terus, jangan bener. didoktrin mulu gitu kan. Kalau kita takut sama hal yang kita nggak ngerti, apalagi kebudayaan daerah kita, tradisi lokal, ya lokal wisdom. Betul. Ya makin bodoh kitanya, Bro. Ntar dulu, local wisdom tahu nggak lu? Local wisdom langsung ditaruh di bawah. Itu nembak gitu, Bang. Iya, Emang apaan Vin local wisdom? kearifan lokal. Itu maksud gua. Percuma ya kan, nggak percuma. Gua nyontek di sini nih. Nyontek gua. Oke, bahasan selanjutnya adalah Nyontek semua. nyontek semua. Aduh, ini ketarik kan nih? Ada suara kan? Aman ya? Aman ya. Cek aman ada. Ini lagi headset tuh cuma satu, gimana sih Iya. Mula nih? Banyak perhara hari ini ya. Salah satunya tadi adalah tamu tidak jadi datang, satu diperebutkan. Diberebutin, jadi akhirnya tidak ada yang pakai. Tapi tetap kita harus tetap so must go on, jadi mantra harus tetap syuting, ya kan? Oke. Karena kasihan nih tim-tim Mula nih sudah sampai nungguin jam segini kan. Parah, 2.000 orang. Wih, itu 1.002. 2.000 orang. Habis ini. 2.000 per orang. Tuh per orang. Terus gimana nih? Tadi apa nih? Sebenarnya Bayu, gua bahas ada apa? pertanyaan, bukan besar sih, intinya pertanyaan. Nah. Takutnya gue salah mengartikan malam satu suro sebenarnya. Oke. Oh, berarti pembahasannya malam satu suro. Malam satu suro. Gue Oke. karena ngeliat di channelnya Bang Reza kan. Wih, terima Membahas kasih udah Yang nonton. nonton 21.000. 21. Naik ya? 25. Weh. Baru kemarin tuh, sekarang belum tahu. Mau cek dulu enggak? Waduh. Boleh. Waduh. Itu. Maaf ya, bukan menyakiti Mula ya. Maaf. Enggak Enggak apa-apa. Kita enggak mengejar view. Iya, kita enggak Subscriber. Kita mah tulus. Asal banyak. Iya kan, padahal di deskripsi udah ditulis ya. Iya, Udah. Di linknya. episode 2 diupload di Mula Indonesia. Indonesia. Masih ada yang nanya lu subscriber lu. Masih ada yang nanya, Bang kita tunggu. Makanya kan episode 2-nya. Kapan episode 2-nya? Padahal udah ada. Udah ada. Ya udah gue balas. Tolong baca deskripsi. Ya, iya. Ini diupload langsung di Mula Indonesia. Tuh. Nah, gitu. Pasti Teman-teman. besok ada lagi tuh. Iya, Ada teman-teman. lagi nanya ya. Ada lagi nanya. Ini dengerin ya. Kalau lo malas baca lo dengerin ini nih. Jadi part 1-nya mantra ada di Reza Rahasia. Yoi. Part 2-nya ada di YouTube Mula Indonesia. Oke? Ya, karena ini kan bentuk kerjasama tuh, ya kan Mula menyediakan studio yang nyaman, dingin, adem, ya kan. Padahal nggak terlalu juga nih. Asli lu nyalain Pak. Saya nyalain dulu, Pai. Kenapa lu bocorin? Nanti mereka yang datang nggak jadi apa? Ini kayaknya lorong rumah sakit ya ini. Gitu, ntar gitu. AC-nya belum nyala soalnya. AC belum nyala. Kalau udah nyala mah, buh. Dingin aja. Keringet. Dingin dong, pasti dingin. Masih dingin. Kalau kurang dingin datang aja ke ATM. Ya. Pokoknya Indomaret. Adem. Ya begitu ya. Jadi ini mantra ini kerjasama Mula sama Reza Rahasia. Jadi
Ada juga Vin yang bilang bahwa yaudah kita nunggu aja nanti Mantra ada di Garut, ada di Sumedang. Hah? Enggak, Mantra itu bukan tour gitu. Oh. Jadi ada mereka banyak pengen ketemu sama gua nih, tapi dia nunggu guanya aja ke Jogja kapan, ke Garut kapan gitu. lah lo ongkosin mau. kita jalan gitu. Kalau ada ongkosnya, Akomodasi. Iya, kita jalan. kita jalan. Seru juga ya podcast, tour podcast. Parah. Mantra Tour. Mantap Tour di Garut. Garut. Berarti gatel tuh. Garuk. Minyak tuh. Main jerami mulu sih. Aduh. Mantra Tour goes to Jogja. Woi. Keliling-keliling ya. Keliling-keliling. Asik. Naik bis ya Naik kan. bis, naik haji bila mampu. Amin. Amin. Tapi PPKM masih berlanjut. Iya makanya. Aduh. Itu mah. Itu juga masih Iya. masuk ya. Serem ya setannya itu ya. Ya terus. Ya udah sama ya, jadi teman-teman yang berminat nih yang bisa ya Sobat Mula juga yang subscriber saya atau dari mulanya datang aja ke Mula sini ke Citos. Cilandak Town Square. Ya, Cilandak Town Square. gitu. Bikin janji dulu jangan lupa. Bikin janji jangan lupa. Sama Kevin boleh, sama Bayu boleh, asal Boleh. jangan sama tukang nasi uduk. Enggak kenal. Soalnya enggak kenal. Kenal. Enggak kenal. Tapi enak nasi uduknya ya. Nasi Enak, uduk Pak. enak. Iya. Ini Intel. bahas nasi uduk atau malam susuran. Tapi ngomongin nasi uduk. Aduh jangan. Bukan ya? Malam satu suro. Malam satu Apa, suruh. apa yang lo penasaran atau pengen tanyakan soal mati suruh? Saya pertama perbedaannya kenapa ada yang menyebut malam satu suro, ada yang bilang tahun baru Islam. Nah, itu ada ibaratnya itu dua bahasa yang berbeda kan. Ya. Dan ada sedikit yang gua ketahui malam satu suro itu kebanyakan orang-orang Jawa terutama ya. Itu banyak yang cuci keris. Oke. Nah, sebenarnya yang gue tangkap itu ada yang pernah cerita ke gue, nyuci keris tuh ngapain sih lu nyuci keris gitu kan. Sebenarnya pada saat malam satu suro itu semua penghuni yang ada di dalam keris itu keluar, ibaratnya semua isi itu Isinya keluar. gitu, Ibaratnya kayak mumpung orang isinya lagi keluar, kita bersihin tempatnya, tempat tinggalnya kita bersihin, kita Ya, rawat, kita ya. bersihin. Pada saat nanti dia kembali lagi, dia nyaman di tempat itu. Oke, kayak kita mungkin nyuci rumah ya. Oh, gitu. Jadi pada saat Itu orang lo dapat keluar- informasi dari siapa tuh? Dari teman. Teman dari? Nggak tahu Teman lagi, teman lagi mungkin ya. Teman lagi. Nggak tahu, Iya, iya. makanya gue mau bertanya apakah benar seperti itu. Kalau menurut gue nih. Anjing. Bukan, Oh bukan. Reja. Oh Reja. Bang Reja rahasia. Oh iya iya benar. Siapa tahu dia juga bisa ternyata. Ya nggak tahu dia. Dia kalau dia Kevin nggak bisa jaga rahasia. Iya. Ah. Jadi gini kalau menurut gua, lo kenapa lawan suci keris? Karena Karena kalau nyuci uang kita nggak bisa. Iya. itu mah tugas-tugas para maling-maling berdasi. Iya. Iya. Mulai politik Mulai ini. politik. Bahaya. Awas di band. Kalian pulang tiba-tiba hilang tinggal nama doang. Bilang mah tidak paling besok dapat somasi. Ya. Waduh. Belum gede nih kita nih. Somasi sih nggak apa-apa bro daripada kayak Munir. Wah. Udah jangan kita stop. Udah. Langsung. Jadi jawabannya adalah jadi gini, Gimana Yo. tuh, Bang? Kalau mengenai benar dan salah, gua pribadi bukan tempatnya untuk menentukan tidak berhak benar dan salah. Yang pasti sepengetahuan gua gini. Kenapa tadi lu bilang pertanyaan kok ada perbedaan bahasa, ada satu suro, ada satu muharam. Sebenarnya bukan perbedaan bahasa, tapi waktunya emang bersamaan. Oh waktunya. Sama. Bukan apa? Bukan Kiasan satu apa? kejadian Iya. berarti. Berarti Emang beda ada ya? dua kejadian di malam itu. Dua Bukan dua kejadian. ya? kejadian, satu sama. Hanya setiap kebudayaan adatnya menyebutnya doang yang beda. Oh. Jadi bukan satu suro sendiri, malam satu muharam sendiri. Oh, enggak. Enggak sama. sama. Malamnya sama. Gitu. Nah, kalau malam satu suro yang 2021 malam Selasa besok nih. Gitu. Tapi kalau di Jawa itu memang ada yang ambil malam Selasanya, Ada ya? ritualnya ada yang Selasa malam Rabunya. Oh. Gitu. Nah, kalau mengenai soal cuci keris, sebenarnya lebih tepatnya bukan hanya cuci keris, tapi lebih nyuci pusaka. Oh pusaka ya. Jadi pusaka nggak cuma keris Nggak cuma kan. keris. Bendera pusaka. Iya, benar pusaka. PO pusaka parung. Ya, ya kan? Masuk. Masuk Pusaka. pusaka. Jeng 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 Oke. jeng jeng jeng. Bayar. Pusaka sebenarnya yuk. Nah, pusaka itu kan macam-macam. Cuman umumnya memang banyak keris. Karena kalau trisula sudah jarang, terus Waduh, apalagi. trisula. Tapi kalau yang wah iya ngomong-ngomong soal Mansur Suro, gue jadi inget Apa? apakah gue terakhir ikut penyucian disebutnya jamasan kan? Ya. Jamasan itu gue ikut ke daerah Panjalu, di situ ada upacara adat nyangku tuh. Apaan tuh? Upacara apa tuh? Itu ada mengikuti napak tilas sejarah Raja Panjalu terdahulu. Oke. Nah, sebelumnya itu ada cuci keris dulu. Cuci tombak, cuci pedang, ada keris yang gede banget sampai 5 meter. Buset, nggak bisa diginiin dong. Iya, dicucinya aja itu sampai sama Laundry. 10 orang. Enggak Waduh. dong.
sama laundry. Digiling dong. Kerisnya segede gitu bro. Orangnya kayak gimana coba? Makanya segede apa? Segede. Ini keris segede gitu, udah fungsinya apa? Maksudnya kalau Sama aja gak sih? Sebenarnya gini, itu hanya ada yang bilang itu cuma replika. Oh. Dibuat ulang. Tapi oke, ada juga oke. yang bilang dulu memang orang-orang segede itu. Zaman dulu. Zaman dulu. Tapi ya benar sih kalau kita lihat yang kalau kita lihat yang penemuan Nabi Muhammad bajunya kan segede apaan tahu kan. Nabi Adam. Baju kan segede-gede. Tengkoraknya 30 hasta kan Nabi Adam berarti 29 meteran lah kan. Buset ke atas. Kita itu. segitu coba. Zaman dulu tuh. Zaman dulu ya. Nah kalau soal pusaka tadi itu memang benar suka lihat pejamasan. Tapi yang perlu digarisbawahi atau diluruskan adalah soal pencucian dan perlakuannya kita kepada pusaka. Banyak orang yang nggak paham bilang bahwa itu adalah kita syirik. Oh Kita iya benar. menuhankan benda dicuci, benda di apa-apa, Iya. terus pakai menyan wangi yang dibungkus, menuhankan tuh menduakan Tuhan katanya gitu. Padahal aslinya itu bukan menduakan Tuhan. Kalau di Sunda ada bahasa namanya mupusti sanes migusti. Oh, artinya? bukan. Bukan menuhankan. Oke. Nah, cara memelihara adalah contoh, kalian punya motor, servis, dicuci nggak? Cuci dong. Gua sih ya enggak, kan? motor gua tuh enggak. Motor Ya, dia doang enggak. terlihat dari wujudnya juga. Tidak terawat. Yang punyanya kayak gini gitu. Gua cuci. Ya kan gak enak Enggak katanya. gitu. Kita kalau nggak ganti oli motor gimana? Kan iya, merembet iya. rusak yang lain Betul. gitu. Kita merawat aja gitu. Nah, kalau untuk menuhankan itu kembali ke niat masing-masing. Nah, kalau soal isian tadi yang lu bilang, ini karena kalau nanti malam satu suruh isiannya pergi terus kita mandiin gitu. Nah, makanya gua tanya itu dari siapa? Gua bilang, dari temen nggak tahu. Oh, itu tuh banyak kabar-kabar, informasi yang hadir tanpa klarifikasi. Bener-bener. Kalau gua pribadi ketika melihat pusaka-pusaka, ada isinya nggak sih bang? Ya ada tentunya. Besi, Iya, nasehat, isi nasehat. Sehat. kita dari ibu lu. Iya, biar bermanfaat hidup lu. Ada memang beberapa memang benda-benda itu karena kalau besi, jangan keris lah. Paku aja bro, paku yang kita tancepin di dinding nggak dipakai itu bisa diisi Sama makhluk-makhluk gaib. serius. Besi ya. Paku biasa. Berarti kalau temen gua ada yang dipakein pen sini besi nih, bisa diisi makhluk gaib dong. bisa diisi dong. Mungkin dia udah bukan dirinya. Pai copot pai, pen lu mendingan. Di soalnya ada pennya di sini. Enggak beda lah itu. Oh, beda. Ini kan besi yang tidak terpakai. Oh. Kalau pen terpakai itu. Oh, yang Oh, iya, tidak terpakai. Kalau di rumahnya nggak terpakai, gantungan baju bisa nggak apa-apa paku. Tapi kalau paku banyak, tapi diem aja itu mengendap dan bisa diisi. Oh, berarti misalnya let's say kayak gini kan pakai paku, ini kan kepake kan berarti pakunya. Pakai, nggak apa-apa. Oh. Gitu. Besi itu sangat kuat menarik energi negatif ataupun positif. Kalau paku dibantu bles, kepake nggak hitungannya? Kalau dibantu bles, Heeh, kan kan enggak. Tapi kepake bermanfaat untuk si tambal ban. Iya, kalau nggak ada paku nggak ada yang bocor. Iya benar. Ya, ini dengerin doang deh kang komen nih. Ya Allah, ngomong. Hei, ayo dong. Ya ngomong dong. Gitu, jadi Vin. gitu. Nah gitu yuk. Jadi kalau misalnya soal isi memang ada, apalagi orang zaman dulu. Wah, orang dulu empu pembuat keris, itu buat keris aja bisa sampai sebulan tuh tirakat puasa. Ribut ya. Iya, puasa. Empu gandring berarti puasa empu Empu gandring. gandring, empu tantular. Itu jadi ada puasa, entah puasa yang apa tergantung mereka mau bikin keris apa. Apalagi pesanan kerisnya dari seorang raja. Itu beda, dia harus medi dulu. Duh. Gitu kan kalau kita tuh sekarang meditasi kalau sekarang. Iya. Oh, Nah, meditasi. Iya, kalau mereka cuman semedi kan di kita terkenalnya. Semedi, terus kalau di Sunda ada menekung namanya. Oh, menekung. Jadi mereka sebelum membuat sesuatu itu nggak gampang kayak sekarang. Berarti keris itu punya kasta masing-masing ya? Iya, betul. Ada kastanya Dari ya? pegangannya aja beda. Pegangan untuk prajurit, pegangan untuk panglima, pegangan untuk raja. Yang ada palanya ya. Palanya juga bentuknya berbeda. Pala charger Xiaomi. Iya. Gua nggak ikutan dah kalau bercanda masalah gini dah. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Aduh, jangan gitu dong. Resiko tanggung sendiri ya. Iya, resiko tahu sendiri, Betul. ya kan? Oke. Ini kan bentar lagi malam satu suruh nih. Iya, malah Oke guys, sampai ketemu di episode selanjutnya. Seminggu sebelum malam satu suruh itu energinya fluktuatifnya akan kurvanya naik. Oh, gitu. Makanya lagi ramai sekarang kalau di channel lain katanya ada nanya juga ada tanggal 8 ada apa sih Kak? Nanya tanggal 8 tuh lagi rame. Tanggal 8 tuh pas itu ya? Enggak, tanggal 8 tuh minggunya justru. Oh, hari Minggu ya. Tanggal 9 ya. Tanggal 9-nya kan Senin. Senin. Nah, Selasanya tanggal 10.
Tapi yang lagi ramai dibahas tanggal 8 karena di situ katanya ada Kenapa? Lion Gate katanya. Lion Gate yang dibilang ada portal segala macam di mana energi segala macam sedang kuat-kuatnya. Tapi kalau yang tadi masuk yang pertanyaan gue tuh, mau bener maksudnya kayak bahasanya kayak setan-setan tuh lagi dilepas semua pada malam satu suro. Bukan Iya, setan kan itu bukan namanya setan kan? maksudnya. Kalau gua gini bro, sepengalaman gua ya, karena gini, mungkin bukan lepas, karena gini, gua pernah ikut bantu nyuci jamasan yang di Panjalu tersebut, itu lupa gua satu surat atau bukan, gua lupa. Nah, gua nyuci itu, pada saat nyuci di dalamnya ada isinya, ada. Nggak keluar dia. Iya, dan nggak kenapa-napa maksudnya gitu. Makanya ketika ada yang isi, kalau gue pribadi kalau ada yang isi, gua cek gitu, gua pegang, set, oh ada nih, udah cuci. Dan nggak apa-apa mereka juga, nggak kayak kita cuci mobil orangnya harus keluar, mobil iya. dicuci enggak. Iya Cuci kan? robot lah, Cuci robot hitungannya. jadinya. Iya. Jadi dia masuk doang. Nggak apa-apa gitu. Jadi kalau mungkin bisa benar juga satu suro itunya pergi keluar. Tapi kalau menurut gue pribadi sih kayaknya nggak keluar di situ. Tapi mungkin keluar juga tetap ada di situ, cuman nggak di kerisnya. Iya maksudnya nggak di kerisnya. Mungkin ada. Bosan kali dia. Iyalah, Chris Pati juga udah nggak ada. Bercanda kan, gue nggak ikutan kalau udah bercanda Mungkin gitu. kalau pas udah gua cuci Aduh. terus keluar set masuk ke Kevin gua nggak tahu. Nggak tahu. Aduh. Bisa Biarin aja kan kayak gitu. Bisa Aduh. Bisa aja. Udah mulai pegel belum? Ya masa sih nggak kepake sih saya. Makanya bisa Ya dimasukin nih. daripada nggak kepake ya kan. Iya, bener, mendingan bener. kayak keris diisiin. Diisi bener. Tapi kalau gue nanya masalah sejarah terjadinya malam suro itu panjang pasti ya. Panjang. Di film banget Susana ada, di film Susana kan. Iya, tapi Judulnya Malam Satu Suro. Malam Suro ada. Tapi kebanyakan satu suro itu deketin sama klinik mistis. Iya, kebanyakan serem. gitu. Padahal itu malam sakral, Bro. Perdamaian bukan sih itu suro itu maksudnya ada suatu janji perdamaian bukan sih? Kagak emang lu konferensi ya nih. Enggak sih, Bukan. tapi kalau menurut gue pribadi itu satu suro itu sebutan untuk satu muharamnya orang Jawa. Oh satu Muharram orang Jawa. Jadi tahun baru Islam tuh. Gitu yang seharusnya itu kita rayakan di situ. Oh. Gitu. Bukan ya kita kan karena banyak yang ditutupi sejarahnya juga, akhirnya di tahun baru ini ya udah yang Masehi itu. Oh, gitu. Maklum gua kan nggak tahu makanya nanya. Iya, mungkin nanya sama gua lah. Dia Gila. sesat gua nanya lu. Arahnya nggak tahu Lu mana. pikir nanya ke gua nggak sesat? Malam Satu Suro ya. Ini beda. Nah itu, jadi kalau gue pribadi malah menyikapi gini, malam satu suro itu atau satu Muharram justru di mana Tuhan itu sudah mengirimkan delegasi-delegasinya, pasukan-pasukannya tuh untuk ngasih berkah, anugerah ke manusia-manusia yang pada saat malam itu sedang melakukan hal-hal baik. Contohnya hal baik apa? Lebih baik apa yang harus kita lakukan pada saat malam satu suro? Nah, kalau misalnya kita muslim, baiknya membaca Al-Quran. Bagus lagi ngaji Al-Quran, karena baca mengaji beda. Iya. Ya kan, zikir, sholawatan, sholat sunnah, apapun dilakukan ibadah-ibadah yang bagus tuh kayak gitu. Terus malamnya mungkin tahajud, sholat hajat, sholat tobat, gitu. Nah kalau misalnya ada yang beragama lain, bisa jadi semedi, ke kelenteng, ke wihara. Oh, jadi orang-orang yang di luar Islam pun kayak misalkan Buddha, Hindu itu Ya, malam satu suro merayakan juga. seharusnya. Kau berada lah. Karena itu malam satu suro itu untuk seluruh manusia, bahkan bukan manusia, untuk seluruh alam. Karena bertepatan juga sama dengan satu Muharram. Satu malam tuh tahun baru Islam. Tahun baru Islam gitu. Orang Tapi nih kalau- dia nih. Nah itu sekarang tuh Indonesia banyak dipecah-pecah, dibeda-bedain. Jadi satu suro udah Jawa doang nih, satu Muharram Islam doang. Padahal enggak, itu satu malam yang sama, Tuh kan. yang penuh anugerah. Jadi barang siapa yang melakukan atau membuat sesuatu hal yang itu nilainya positif baik, maka dia akan di-upgrade. Malam tahun suro yang tahun ini berbeda dengan tahun suro yang sebelum-sebelumnya. Tuh. Bedanya? Karena ini tahun 2021. Itu Yang satu. sebelumnya 2020. Oh iya. Benar nggak? Berbeda. Nggak kepikiran kan lu? Nah. Iya dong. Gua makanya nanya gua. Untung sobat mula jauh nih, kalau udah ketimpuk deh, serius. Tapi kalau apa minimal dia bisa komen. Nanti ada yang komen kayak kemarin. Iya. Ada yang komen. Apa tuh? Gara-gara lu besar ngomongnya. Jadi malam satu suro lebih baik kita berdoa, sembahyang, sholat Iya. ya. Sholat boleh dilanggar nggak?
sholat boleh dilanggar. Boleh. Kan ada langgar. Ya Karena kan? dulu kan disebutnya musola langgar. Iya. Langgar. Sholat Jadi sholat nggak- boleh dilanggar. Pinter ya. Sholat nggak boleh disuruh loh. Nggak boleh lah. Nggak boleh, masa Nggak lagi sholat boleh. disuruh. Ya kan? Nggak boleh kan? Bahaya nih, hati-hati. Iya aduh. Udah cukup. Bercanda Cukup, agamanya cukup, cukup. cukup, Nanti cukup, kita cukup, bisa cukup. dikasuskan. Masih. Iya, beda zaman dulu wah bercanda agama saya santai. Santai. Tadi salah gue harusnya pas tanya sholat boleh dilanggar. Nggak boleh lah, harusnya gue gitu ya, biar seru. Bukan hidup lawak jadi enggak. Iya, udah. Iya. Pura-pura enggak tahu. Udah gue pancing. Oh, ya ulang. Emang chemistry-nya belum dapet. Kalau dipancing, kalau diulang enggak seru. Ya udah gue yang pancing deh. Iya. Jadi Nah, satu suruh itu satu surah itu tadi Harus bedanya melakukan hal apa? baik. Bedanya apa? Sama Mama itu Qadar. Enggak lah dulu. kenapa dia ke malam Lailatul Qadar? Tentu saja beda. Malam Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan. Kalau satu surah Gak pernah puasa. Maklum. Oh, iya. Puasa sama puasa. Dia yang kalau Ramadan itu yang suka kaki-kaki gantung tuh. Bener. Iya kan di warteg. itu. Iya bener. Tadinya Ngerti. di sini cuman satu orang yang berarti nggak puasa gitu. Kita memaklumi. Cuman beliau ini mengajak-ngajak gitu. Oh, setannya dia ya. Iya. Oh tidak, saya tidak pernah mengajak, saya cuma buka open recruitment. Diksi yang bagus. Open recruitment. Itu beda kalau malam Tasawuf yang malam ini. Kenapa? Tahun Beda. ini. Yang pertama, dulu pernah ada sebuah ramalan Jayabaya yang menyatakan ketika kita sudah masuk ke tahun kembar 2020, Oh, itu akan ada yang terjadi serba pengaturan. Serba apa? Apa diatur. Oh. udah terbukti. Nah, udah terbukti. Ah. Terus akan ada wabah, sudah ada. Oh, ada ya di Oh, situ di ya. 2020 ya? Iya. Itu Keren. Joko Joyoboyo itu wah udah tahun kapan tuh? 500 tahun yang lalu mungkin. Udah memprediksi. Udah ada. Time traveler dong dia. Mungkin dia sekarang ada di sini. Wow, jangan aneh-aneh. Kita kan komedi aja khusus episode ini, nggak usah ada dia di sini. Ini kan setup, lu pansalnya. Iya, nggak usah lah. Di setiap Usah. tahun kembar. Tahun kembar 2020 tuh 2020. berbeda. Nah, tahun 2021 ini banyak ahli supernatural, guru spiritual meyakini bahwa tahun ini adalah kemunculannya Satrio Piningit. Siapa Satrio itu? Piningit. Aduh kok merinding tiba-tiba. Eh, Siapa tuh? iya. Siapa tuh? Dia merinding, Eh, dia lu, nggak tahu lu sama belum sekali. tahu udah merinding. Gue sebenarnya familiar. Familiar. Piningit Nggak tuh, ngerti. ya piningit kalau lo mau nikah nggak boleh keluar rumah. Pingit. Oh, pingit. Aku cabut lah. Apa bang? Ya, siapa itu bang? Serius, Satrio Piningit kan tahu nih. Ih, nggak merinding gua. nggak Wah, merinding. emang luar biasa zaman sekarang ya. Lebih tahu Lady Gaga daripada Satrio Piningit. Nah, Tahu Lady Gaga saya. apalagi mie gaga. Waduh. Mie Masuk burung mie gaga. dara. Bukan dong. Udah banyak merek mulu dari itu. Iya, produk Dari masuk PO semua. Pusaka, Ah. mie burung dara, Lady Gaga, lanjut. Lady Gaga, gagal konser ya kan. Ah, gagal konser, gagal pandemi. Ingat itu kalau di lamaran Joyoboyo atau Uga Wangsit Siliwangi itu disebutkan ada sesosok orang yang nanti akan membawa rakyat Indonesia ke dalam kemakmuran. Dia akan jadi ratu yang adil, memimpin dengan penuh kesejahteraan, adil makmur merata dan dia itu berubah menjadi mercusuar dunia, Ratu, ratu adil. Ibu Risma. Nah, ini orang umum biasa. Orang umum biasa. Kalau nyebut ratu, pasti pikirnya cewek. Padahal Tidak harus cewek. kan ratu. Kan ratu. Nah, ini yang dirubah lagi sejarah dari Indonesia. Ratu itu sebutan untuk pemimpin. Zaman dulu keratuan itu disebutnya itu pemimpinan. Kita bukan kerajaan tapi keratuan. Kok bisa jadi kerajaan? Entar dulu. Karena Portugis datang, VOC datang, Belanda jajah lama. Sampai sekarang juga ada di Banten, terus di Lampung, di mana masih keratuan, Bukan kerajaan. bukan kerajaan. Makanya kenapa namanya pelabuhan ratu bukan pelabuhan raja ya kan? Salah satunya mungkin ya, iyain aja biar nggak sedih, Iya. biar nggak nangis, biar kan? biar nggak nangis, daripada kan? kesurupan ya, Ah. iyain aja, Iya. iyain Ini aja. goyang-goyang mulu nih deh. Gitu dulu keratuan disebutnya. Oh, keratuan. Nah bisa cewek, bisa Cowok. laki-laki. Jadi ratu adil itu adalah orang yang benar-benar adil, Pemimpin. pemimpin. Ratu itu sebenarnya pemimpin. pemimpin. Nah ini udah digadang-gadang. Gua tuh kayaknya. Berarti Gitu. Nah pas bagus tuh ada pembahasan komentar. Gua nih kayaknya. Nah kalau yang pemahaman gua seorang ratu adil, satu peningit atau bocah angon, dia nggak pernah ngaku-ngaku. berarti bukan lo. Gua nggak ngaku, gua nanya. Gua tuh kayaknya gitu. Oh, Bocah Angon tuh apa tuh? Bocah- Kayak lagu. Cah Angon. Iya. Itu. Itu lagu dari tembangnya Sunan Kalijaga. Lo kena copyright lo. Sama kayak Lingsir Wangi. Nah. Itu Sri lagunya Rama. Keren ya? Ah, cakep. Cakep.
Cakep. Itu lagunya Lir Ilir. Lir Ilir, Lir Ilir. Tapi gue rasa sih ini podcast Reza Rahasia yang penontonnya paling dikit ini nih. banyak. Dari awal nggak jelas ya. Nggak jelas. Skip ya. Justru pembahasan yang sepenting ini harus sampaikan semudah mungkin. Oh Iya, ya betul. benar-benar. Agar mereka yang nggak apaan sih bercanda nggak mau udah berarti seleksi dengan sendirinya. Oh benar. Gitu, karena kita harus menyelipkan yang penting di balik bercandaan. Wah pasti. Makanya itu kenapa gue sering bercanda bang. Wih, selalu ada pembelaan buat dia. Iya. Nih, coba balik lagi ke masalah Ratu Satria Satria Piningit. Piningit. Nah, kemunculannya Berarti pemimpin itu. dia. Pemimpin. Pemimpin negara. Pemimpin Enggak, negara, tapi- bangsa, bahkan dunia. Tapi jadi sosoknya itu manusia, sosoknya sebagai orang atau sosoknya sebagai apa nih? gitu maksud Manusia gua. dong, karena bumi ini kan sekarang yang mimpin manusia. Berarti nanti dia bakal nongol seorang manusia yang kita dulu bilang tuh deskripsinya Iya. adil, Tuh, ini bisa membawakan konon kemakmuran. seperti itu. Oh. Karena soal Satria Piningit, bocah Angon atau Adi itu pun telah mendapatkan banyak sekali infiltrasi atau penyusupan. Ditambahin sedikit bumbu dongeng, bumbu mitos dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang banyak jadinya bukan berhayal tapi bertumpu pada satu orang itu. Ntar ini gua pasti akan diselamatkan sama Satria Piningit, gua nunggu dia datang deh. Wih, datang Dajjal. Wah, Dia belum datang, kita udah meninggal. itu. 2021. Konon seperti itu. Gitu. Nah, 2022 itu tahun kembar lagi dong. Tahun kembar lagi, disitulah akan nanti katanya mulai lebih berat daripada sekarang. Aduh ya Allah, gue nikah tahun ini dah. Karena tahun 2025 tuh ada yang bilang iya, juga lebih, ada yang bilang itu perang di situ yang terjadi walau alam ya. 2025. Kita saksikan bersama-sama ya nanti. Aduh, perang bintang nih gue Nggak rasa. nih. tahu, Nah, tapi kalau kan yang Satria Piningit itu kan pemimpin. Nah, gua sebenarnya Apa gua ya? lupa nih. Gua tuh gua pernah bukan baca sih kayak ngaji kuping dari ustadz gitu. Jadi pernah ada yang bicara bahwa diramalkan beberapa pemimpin di Indonesia, misalkan buta tidak buta, sebelum jauhnya ke situ muncullah Gus Dur. ya. Terus Megawati apa gitu. Ya. Pokoknya terakhir itu Soekarno Muda. Hmm. Itu lu pernah dengar itu gak sih, Bang? Iya. Iya gak sih? Itu Iya. sama gak? Soekarno Muda itu sama Satria Piningit ini? Itulah yang justru banyak kepercayaan, beberapa ya bukan banyak. Ada sebagai kepercayaan yang sangat meyakini bahwa Satria Piningit itu ada Soekarno Muda nanti. Heeh. Soekarno Muda tuh dari keluarga Soekarno gitu. Bukan. Bukan. Sosoknya. Energi Soekarno. Energi. Paduka gitu. Bukan gua itu mah, bukan gua. Jauh sama Enggak lu mah. juga sih. Ya kan katanya biar nggak ngaku. Ya, gimana sih? tapi sengaja nih. Bukan gua itu, bukan gua. Kalau ngebahas itu tuh bisa satu podcast full sejaman lah. Waduh, Waduh, pasti. Soekarno Muda Iya, tuh. Karena ini Dua kan part. banyak banget pokoknya. Tapi yang pasti di sini ketika tadi itu kenapa yang berbeda 2021 itu Mas Suro? Katanya konon nanti di situ Satria Piningit muncul. Tapi beda sama yang gue bilang Soekarno Muda ini. Belum tahu, kita belum tahu ya. Kalau bisa Pak, bisa Walau- jadi sama juga. Oh, bisa jadi Nggak sama tahu. juga. Karena ada dua versi, dua sisi. Sisi dari segi itunya, sisi dari filosofinya. Kalau gua pribadi lebih bukan gua nggak percaya sosok nanti akan ada hadir, tapi lebih ke filosofinya, Bro. Contoh, Satrio Piningit kita bedah namanya. Oke, Iya. boleh. Satrio itu adalah orang yang berjiwa kesatria. Iya. Oke. Yang pemberani membela yang benar. Kalau dia salah ngaku salah. Kalau dia pokoknya jujur lah. Kencang, Misal kencang. Satria, punya prinsip, punya pendirian. Piningit itu tersembunyi, disembunyikan. Benar kan dari pingit kan Betul, disembunyikan. itu akarnya dari Piningit. Oh, kan nggak Gitu. salah dong Dasarnya gue. Pinggit dari Piningit. Dari Ya, Piningit. berarti gue nggak salah. Iya benar. Ya, Lu ya, benar. ya. Ntar gantian Kamu. dulu yang ini udah budak. Gantian dulu yang ini. Nah. Kasian. Ya, Lah dia udah punya anak tuh. Oh iya, udah punya anak. Dua lagi. Aduh. Ya terus bang. Nah, itu Piningit itu tersembunyi. Tersembunyi. Tersembunyi dari apa? Pengakuan, kesombongan, pamer, pengen dipuji, segala macam hal-hal yang dimiliki dan diingini oleh manusia pada umumnya dia tuh enggak. Oh. Bahkan Satria Piningit ini, kalaupun orang udah tahu dia Satria Piningit, misal lu nih, lu Satria Piningit kan, lu akan tetap nggak ngaku walaupun dada lu dibelah. Cuy, Itulah tapi Satria gini cuy. Dianya sendiri tahu nggak kalau dia itu Satria Piningit? Saat ini sadar tapi belum mengiyakan, belum tahu. Karena dia tahu dia ada Satria Piningit itu nanti Nanti pada saat pada saat akhir zaman. Berarti gini ya. Berarti Imam dia Mahdi. Beda. Nah, Imam Mahdi. itu ada korelasinya. Di negara luar, di Arab disebutnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ya. Bahasanya. Di sini Satria Piningit. Mau kiamat berarti dong kalau muncul lagi Imam Mahdi.
Enggak Tapi juga lah. pesawatnya. Makanya gue lebih ke filosofinya, bro. Filosofinya. Itu. Makanya gue tadi tuh mau nyebutin Imam Mahdi, gue takut salah nih. Enggak apa-apa. Tapi ada juga yang bilang gini, enggak beda, Satria Peningit itu pembantunya Imam Mahdi. Ada yang bilang gitu. Tapi ada juga yang percaya yang sama. Enggak, Aduh. Imam Mahdi itu sebutan untuk Arab. Untuk arah Untuk di Indonesia Satria Peningit itu gelar juga. Mahdi itu kan artinya bijaksana. Imam itu pemimpin. Imam pemimpin. Mahdi. Satria Peningit pemimpin juga. Satria. Ratu tadi Ratu FU. Adil pemimpin juga. Gitu. Entar dulu. Jadi gini. Dia pusing banget. Jadi si Satria Piningit Koslet. ini manusia biasa berarti. Manusia biasa Berarti yang dia terpilih. terlahirlah dari anak kecil, tumbuh besar gitu kan? Iya. Tumbuh besar terus nanti pas dia udah saat waktunya tiba-tiba dia dapat amanahnya nih kalau dia jadi Satria Ya. Piningit gitu kan. Betul. Berarti bukan tiba-tiba dia nongol dari mana tahu, jebret datang ke bumi Enggak. jadi Kayak Satria lebih ke Piningit, amanahnya gitu kan. tuh bukan amanah sebagai Satria Piningit, amanah sebagai pemimpinnya mungkin. Amanah pembina upacara. Nah, Amanah. kepada Amanat. Komedi. komedi terus. Terus. Yuk, udah berat padahal nih komedi. Dia udah berat. Paksain Harus deh. patah ya. Kan nggak mau denger dia. Nggak mau denger. Nah, kalau gue lebih ke filosofinya justru. Karena ketika kita bicara soal Satria Piningit yang kita ada sosoknya, ada ininya. Ntar lu akan nunggu-nunggu dia ada. Mendingan gak usah tahu Walau gitu ya. walau alam umuran atau enggak. Ah. Banyak orang kayak kakek, kayak kita uyut kita, itu ada di pemahaman itu. Sampai akhirnya kan dia mungkin ada beberapa orang yang mana nggak ada Satria Piningit, mana nggak ada Imam Mahdi, mana nggak ada gitu kan. Nah, yang terpenting adalah kalau kita tahu filosofinya adalah pemimpin, maka sejatinya setiap manusia adalah pemimpin kan. Iya. Pemimpin bagi dirinya sendiri, bagi keluarga dan sebagainya. Nah, orang yang sudah bisa memimpin dirinya sendiri, dia akan memimpin keluarganya, lingkungannya, skup terbesar negara, paling besar dunia. Nah, ketika orang-orang itu semua sudah bisa memimpin dirinya sendiri, itu sebenarnya dia udah jadi pemimpin. Memimpin dari apa? Memimpin dari sifat hawa nafsu, kayak bocah angon. Bocah angon tuh apa sih? Mengembala kan? Yang ngangon. Nah, tapi yang dikembalakan bukan hewan ternak. Domba-domba tersesat. Bukan itu, gitu. Yang dikembalakan lah hawa nafsu kita nih. Ini mulai menyerempet tadi. Iya. Udah gue colek Ini gue belokin. Udah gue colek nih. Colek nih. Nah, itu kompleks lah, kompleks. Nah, iya. sebelum semakin menjurus ke sana, karena dia blank tuh larinya ke sana, emang gitu distract-nya tuh. Kita balik lagi ke malam satu suro. Jangan Enggak, seperti tapi itu. gini. Sekali lagi tentang Satria Piningit. Berarti kan ini orang lahir sebagai manusia biasa. Dan dia belum tahu kalau dia Satria Piningit, ya kan? Jadi enggak ada kemungkinan orang-orang sekitar kita pun bisa jadi Satria Piningit dong sebenarnya nantinya. Iya, Ya kan? bahkan secara filosofi, kalau gue pribadi bilang, kita semua Satria Piningit. Kita semua Satria Piningit yang kalau kita memang tidak memiliki keinginan untuk atau kayak menjual diri lah, pengakuan gitu. Karena kalau Satria Piningit yang nanti besar banget yang memimpin semua umat, itu juga tersembunyi Piningit. Tuh kan. Dan kalau kita coba bahas soal Imam Mahdi, kan itu juga gelar. Gitu. Imam Nah, Mahdi itu yang bakal memerangi Dajjal kan? betul. Tapi kalah sama Dajjal. Aduh, bentar, sorry. Pentok. Dalam Nabi Isa yang membunuhnya. Nabi Isa hidup lagi. Hidup lagi turun dari langit. turun. Turun dari langit. Emang belum mati, belum Nah, meninggal Nabi Isa. Dajjal Belum, itu ya? sebenarnya kan udah dulu tuh di India. India. Yang bisa ngeluarin Iya, ada emas. Kobra. bukan, jadi yang Pasir. siapa putih, namanya yang Sai seribu Baba. itu? Sai Baba. Banyak. Itu waktu itu sempat digaung-gaungkan kayak ini Dajjal bukan sih? Iya, Iya, bener juga. ya, Bang, ya? Iya, tapi itu mungkin 33 dari salah satunya gitu lah, mungkin ya. 33 dari Soalnya satu. salah satu Kan ada 33 Dajjal palsu dulu. Dajjal palsu. Oh, gitu. Wah, Ciri-ciri. Oh. Nah, lu Padahal gimana sih? ini pelajaran agama SD padahal ya. Ciri-cirinya Kagak, salah agama. satu ciri-ciri di Dajjal itu ada di si Sai Baba itu bisa Ada. keluarin apa sih sagu apa? Padahal itu semuanya magic secara sulap di YouTube-nya ada. Oh, itu sebenarnya sulap. Ada ya? yang ngungkap ada tuh. Gitu. Oh. Magician makanya kita Waktu dia magician. udah meninggal tapi sekarang. Waduh, ini lah enggak Nah, ngabarin. itu salah satu keistimewaan malam satu suro yang 2021 ini. Aduh. Gitu. Nih. Munculnya dari para Satria Piningit leluhur nih. itu akan menitis. Gitu pada titisannya. Banyak energi yang bagus, turun berkah Tuhan tuh anugerah Tuhan kan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Iya. Apapun itu. Nah, makanya kalau misalnya ada beberapa orang yang
Waduh kak gimana kok ada cewek ada nanya kak kalau haid gimana saya muslim terus kan nggak boleh sholat nggak boleh baca Quran kan ada amalan lain bisa zikir gitu Melayani kan. suami ya. Itu juga ibadah. Boleh lah. Boleh. Oh, udah- ya, Oh mens ya. kan enggak, begini ya. bisa yang lain. Iya kalau mens nggak boleh. Oh, nggak boleh. Paling simpel sih sebenarnya itu meditasi. Meditasi. Meditasi ya? Boleh itu bisa tuh meditasi ya? Boleh bisa meditasi mah. Keren. Nah, sebelum masuk meditasi maksud gua kalau gua awam nih. Oh, batuk dulu. Batuk dulu. Meditasi itu sebenarnya apa sih, Bang? Nah, Kalau meditasi sendiri sebenarnya ini adalah sebuah cara beribadah, connect dengan Tuhan dan alam semesta sejak dulu kala. Ini lebih dulu awal manusia ada di bumi itu meditasi. Nah, Manfaat meditasi kali iya ya. manfaatnya kita manfaat perlu tahu meditasi tuh. itu yang pertama kita bisa lebih balance, seimbang antara pikiran sama perasaan. Oke. Kita bisa ngontrol energi kita. Energi itu sifatnya ke hawa nafsu tuh, amarah, malas, ya kan. Terus ke apa tuh misalnya yang galau-galau. Oh, kalau baru putus terus meditasi enak ya. Nanti kita kembangkan, gak asik sekali kalau nggak meditasi. Yoi. Nanti meditasi, apalagi masuk ke kelas konsentrasi, lu bisa jadi apapun. Benar. Dan lu bisa jadi dimanapun. Dan nanti kita akan bawa ke kelas meditasi dan ini lebih bagus manfaatnya ketimbang kalian head speed di sosmed. Iya, Betul. Nanti di capture sama selebritis, dikasuskan, dipenjarakan. Waduh. Mending perbaiki diri Ah, benar, dengan benar. meditasi.